Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dila Rahmadani dari program studi pendidikan Islam anak usia dini akan menerangkan kembali apa yang telah diterangkan pada minggu kemarin mengenai tentang riwayatan hadis dan sanad. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis Bapak Fikri Farihin MPDI. Saya akan terangkan di sini apa pengertian sanad sebagai rangkaian perawi dan matan sebagai isi hadis. Yang selanjutnya apa peran ulama dalam menjaga keaslian hadis. Yang selanjutnya berikan contoh hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tujuan di sini yang pertama yakni menjelaskan pengertian sanad sebagai rangkaian perawi yang menjadi salah satu unsur penting dalam riwayatan hadis. Yang kedua, menjelaskan peran besar para ulama dalam menjaga keaslian hadis melalui ilmu sanad dan kritik perawi. Yang ketiga, menyajikan contoh hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai representasi hadis yang memiliki sanad kuat dan matan yang autentik. Yang selanjutnya berikut penjelasan tentang sanad dan matan dalam ilmu hadis. Sanad. Pengertian sanad itu adalah rangkaian atau silsilah para perawi, yakni orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan suatu hadis dari sumber asalnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai kepada perawi terakhir yang mencatat atau meriwayatkannya. Fungsi sanad di sini berperan sebagai verifikasi dan validasi keaslian hadis melalui sanad. Para ulama dapat menilai apakah hadis tersebut benar-benar sampai dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Contoh sanad dari Imam Bukhari, dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan dan Amru, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar. Matan. Apa itu matan? Matan adalah isi atau teks hadis, yaitu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui sanad tersebut. Contoh matan di sini, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Ini adalah isi hadis yang diriwayatkan melalui sanad tertentu. Kesimpulan. Sanad yaitu rantai penyampai hadis, yakni nama-nama perawi. Matan, isi atau lafaz hadis yang disampaikan. Keduanya saling melengkapi. Sanad memastikan keaslian sumber, sementara matan menyampaikan pesan atau ajaran. Yakni apa peran ulama dalam menjaga keaslian hadis. Para ulama dalam menjaga keaslian hadis sangat penting dan mendasar dalam sejarah Islam. Berikut beberapa peran utama mereka. 1. Meneliti sanad dan matan hadis. Ulama mengembangkan ilmu rijalul hadis, yakni ilmu tentang para perawi hadis, dan ilmu jar wa ta'dil, yakni menilai kejujuran dan keadilan perawi. Untuk memastikan sanad hadis bersambung tidak terputus, menilai karakter dan kemampuan hafalan perawi, meneliti isi matan hadis agar tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih lainnya. Yang kedua, mengklasifikasikan hadis. Mereka mengelompokkan hadis ke dalam tingkatan seperti sahih, hasan, dhaif, maudhu. Tujuan agar umat Islam dapat membedakan mana hadis yang dapat dijadikan hujjah, yakni pegangan, dan mana yang tidak. Yang ketiga, menulis dan menyusun kitab hadis. Ulama mengumpulkan dan menulis hadis dalam kitab-kitab yang sistematis. Contohnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yakni kitab hadis sahih. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah.
Yang keempat, melawan pemalsuan hadis. Ulama aktif membongkar dan menolak hadis palsu yang disebarkan untuk kepentingan politik kelompok atau menyimpang agama. Yang kelima, mengajarkan dan menyebarkan hadis. Mereka menyebarkan hadis dengan cara yang disiplin, baik secara lisan maupun tulisan, dan generasi ke generasi memastikan bahwa sanad tetap terjaga. Yang selanjutnya di sini saya akan terangkan mengenai tentang contoh hadis populer yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna hadis. Hadis ini menekankan pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan. Amal yang baik secara lahiriah, tapi tidak didasari niat yang ikhlas karena Allah, bisa jadi tidak diterima. Jika kamu ingin dan ada lagi, yakni hadis mencintai sama muslim. Tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.